Jujur sebenarnya saya tuh bingung buat bahas si Narzo ini. Karena emang mirip banget sama seri Realme 6. Dan cukup dua alasan aja buat kalian beli Realme Narzo ini. Jadi mungkin pembahasan si ponsel ini sendiri tuh bakal agak sedikit flat, oke? Di sini Fadil langsung aja kita review. Oke, sebelum bahas dua hal itu, kita bahas dulu tiga hal yang sebenarnya udah pernah saya bahas di Realme 6, jadi mungkin saya akan bahasnya nggak terlalu panjang, cukup singkat aja. Yang pertama itu compact. Yap, Realme Narzo ini tuh sangat compact dan nyaman buat dipegang. Walau punya layar 6,5 inci, tapi dengan rasio 20:9 dan bezelnya cukup minim, jadi gak akan kebesaran buat dipegang. Framenya masih matte. Saya cukup suka pakai ponsel ini tanpa casing karena nggak bikin licin. Tapi yang jadi PR adalah bagian belakangnya yang gampang banget ninggalin sidik jari kalau misalkan kita nggak pakai casing. Warna Just Black ini tuh cukup cakep ya kata saya. Walaupun ada kelihatan efek-efek meteor kayak di Realme 6, tapi si efeknya tersebut gak ngasih kesan warna lain. Sekarang bisa dikatakan cukup langka ya buat ponsel, khususnya di mid-end warna polosan kayak gini tuh. Jadi ini wajar disebut jas, ada jasnya ya. Gripnya juga enak ya walaupun punya baterai 4300 mAh. Gak terlalu berat, gak juga terlalu ringan. Pokoknya sejauh ini, ponsel ini termasuk Realme 6 pastinya, adalah seri mid-end Realme yang gripnya tuh enak. Lalu performanya tuh baik. Performanya sangat nyaman di harganya. Gak salah emang Realme pilih Helio G90T di ponsel ini. Buka banyak aplikasi main PUBG dan pekerjaan lainnya dapat bekerja dengan baik. Walaupun RAM-nya cuma 4 GB dan PUBG-nya mentok di smooth ultra tapi tetap smooth. Pasti nantilah ada update-nya biar bisa extreme smooth. Kenyamanan performa ini juga karena ditopang sama layar 90Hz-nya yang sangat enak sekali. Walaupun kalian pakai mode 90Hz selalu ya nggak diotomatisin pindah ke 60Hz, baterainya juga tetap awet. Seharian bisa dilebas dengan ponsel ini. Ketiga, kamera yang bekerja dengan baik. Komposisi kameranya tuh sama kayak Realme 6 ya, cuma kali ini lensa utamanya tuh 48 megapiksel. Hasilnya udah ketebak, detailnya dapet banget walaupun kadang terlalu tajam, HDR-nya oke, warnanya baik walaupun lensa wide-nya agak kurang nendang. Masalah low light tetap ya bisa dihandle walaupun agak kurang detail. Kamera depannya juga oke ya, detailnya dapet, hasilnya nggak bikin kita lebih cakep dan cantik. Well done lah. Untungnya videonya tuh support 4K ya. Karena kan ada ponsel yang harganya sama atau bahkan lebih tapi cuma mentok di 1080p dan itu pun 30 fps. Stabilnya tuh gak bisa dibilang stabil banget, tapi saya cukup suka dengan hasilnya, baik kamera depan atau belakang. Ini perekaman 1080p 30 fps yang menurut saya sih stabil ya. Dan masalah misalkan detailnya, fokusnya agak lambat ya. Fokusnya agak lambat sih, mungkin nanti di update selanjutnya bakal diperbaikin ya. Kalau misalkan masalah detail cukup oke ya, si daunnya bisa kelihatan ya, si apa? Noda-noda pasti bercak-bercaknya dan warna si daunnya cukup dari banding yang aslinya cukup gak terlalu lebay ya si AI-nya. Dan misalkan warna langitnya juga warna langitnya ya oke lah gitu. Videonya lumayan ya di harganya ini. Cuman kalau misalkan kalian pengen stabil ya harus di yang 30 fps ya, jangan 60 fps. Ini contoh perekaman kamera depan 1080p 30 fps yang kestabilannya shaky banget sih. Cuman kalau misalkan masalah detailnya ya standar lah. Menurut saya seperti biasanya kamera depan Realme itu gak mau ngalahin Oppo. Ya induk perusahaannya lah. Standar lah ya gitu, lumayan lah buat akan ngevlog mah. Kalian cukup nonton sampai di sini kalau misalkan ngerasa tiga hal itu tuh kalian udah kuat beli ponsel ini. Tapi kalau misalkan ngerasa kurang dan masih ragu apakah harus pilih ini atau misalkan kalian pilih Realme 6, ada dua alasan lainnya yang mungkin bisa memperkuat beli si Narzo ini. Alasan pertama adalah karena kameranya.
Emang tadi udah jelasin, tapi kalau kalian nggak terlalu mempertimbangkan kualitas kamera belakang, kalian hanya mempertimbangkan performa dan fungsionalitas lainnya, terutama layarnya, nggak usah mempertimbangkan buat beli Realme 6. Emang ya hasil kameranya tuh gak jelek, tapi masih kalah dibandingkan Realme 6. Realme 6 bisa ngambil gambar yang lebih detail dan bisa ambil cahaya yang lebih banyak. Lalu kedua itu adalah harga. Kalau misalkan kalian beli di Realme-nya, ponsel ini tuh beda 300.000 ya. Dan itu tuh lumayan. Itulah dua alasan kuatnya. Tapi tunggu dulu. Kalau misalkan kalian cari lebih lanjut di toko online, harganya tuh bakal kalian dapet lebih murah dan bedanya tuh tipis. Seperti kalian tahu lah, karena ya biasanya Realme itu masang harga di toko official store-nya itu lebih tinggi dibandingkan ya toko-toko retail biasa. Kalau misalkan kalian mau cari sekarang pas video ini tuh dibuat, kalau cari Realme Narzo garansi resmi di toko biasa, 2,85 jutaan tuh udah dapet. Sedangkan Realme 6 yang speknya sama ya, yang RAM 4 GB dan internal 128 GB, 2,9 sekian juta tuh udah dapet dengan kamera yang lebih bagus dan pengisian 30 wattnya. Kalian pasti langsung mikir beli Realme Narzo tuh kayaknya nanggung ya dibandingkan Realme 6. Oke, saya ajak muter dikit dulu ya sebelum ke kesimpulan. Kalau kalian lihat India yang ada Realme Narzo 10A yang harga dan speknya tuh mepet-mepet sama Realme C3. Dan itu tuh sebenarnya konsepnya sama kayak Realme Narzo di Indonesia ini yang mepet-mepet sama Realme 6. Lalu menurut saya ini tuh wajar ya, karena itu masih tahap awal, masih seri-seri pertama. Jadi bedanya dengan varian yang biasanya yang nggak pakai Narzo-Narzoan, bedanya tuh nanggung. Karena kalau misalkan kalian cari tahu, Realme tuh berinisiatif atau ada wacana buat jadiin Narzo ini tuh berpisah dengan lini Realme. Jadi kayak Xiaomi dan Redmi yang memisahkan Redmi, lalu berfokus si Redmi tuh biar buat ponsel murah aja dengan speknya yang oke, dan Mi menjadi ponsel yang lebih premium. Jadi pendapat saya tuh buat tes pasar dulu lah. Ini pendapat saya loh ya. Menurut saya Narzo tuh akan lebih menarik jika memberikan sesuatu yang berbeda, bukan hanya yang dikurangi dari segi harga dan spek doang. Untuk kedepannya ya, apalagi kabarnya kan ya tadi ada wacana bahwa Narzo pengen dipindahin ya jadi sub-brand. Jadi kesimpulannya, buat ponsel ini sendiri tuh buat saya jujur ya, sulit buat direkomendasiin. Realme 6 tuh lebih oke, kecuali kalian sangat mempertimbangkan banget harga, walaupun bedanya kisaran 100 ribuan aja. Dan gak terlalu mempertimbangkan kamera 64 megapiksel di Realme 6. Pokoknya pilihan tuh semua dikembalikan ke kalian. Saya hanya merekomendasikan dan memberikan pendapat aja. Jadi ya nggak absolut, nggak nganggep Realme Narzo tuh jelek dan Realme 6 lebih bagus secara total, absolut, tanpa gugatan dan sebagainya. Tapi ya, dengan yang sudah dijelaskan tadi, kalian harus terima plus minusnya dengan harga yang seperti itu. Oke, jadi gak ada pendapat yang salah. Ya, itu kembali ke kebutuhan dan preferensi kalian lah, gimana ya. Oke, jadi itu saja review Realme Narzo kali ini. Kalau misalkan ada penggunanya atau misalkan ada yang bingung tentang ponsel ini, bisa tulis komen di bawah. Dan jangan lupa juga buat like, share, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi biar gak ketinggalan video berikutnya, oke? Di sini Fadil, peace out.